Terus satu juga pesanku bang, ini terkait dengan adik-adik kita yang baru-baru. Ini kasihlah kesempatan adik-adik kita itu, gitu loh. Kasih kesempatan. Dalam artian posisi-posisi yang ya mereka masih fresh kah, ataupun masih pengalaman 1 atau 2 tahun, gitu kan. Kasih kesempatan mereka untuk ini, percayakan sama mereka, gitu loh. Kalau enggak mereka akan berkembang. Benar. Gitu loh. Jadi Oke, Bang. Ini mulai ke pertanyaan aku, Bang. Oke, Mulai ke pertanyaan yang ya mungkin bisa akhirnya nanti bisa didengar sama teman-teman gitu ya kan. Nah, ini yang pertama nih, Bang ya kan. Bagaimana lah kira-kira dalam perjalanan Abang tuh kan tentu ada tantangan tuh. ya. Nah, bahkan ada yang tiba-tiba Abang nih anak baru tadi ya kan. Nah, anak baru. Ini tentu kan kayak anak baru itu kan biasanya sebagian bakal mandang nih apa sih nih anak baru gitu ya kan, tahu apa sih, ngerti apa sih gitu loh. Belum lagi kalau yang mikir wah ini sainganku nih ntar gitu kan. Pernah nggak selama Abang di perjalanan itu kayak disepelein lah gitu? Kalau itu bang gini bang, selama aku bekerja, aku prinsipku gini bang, setiap aku masuk satu perusahaan, walaupun aku udah berpengalaman gitu, lain ceritanya awal aku masuk di Dermot, ya kan aku harus memposisikan diri, benar ya, harus memposisikan diri, melihat kondisi, baru kita untuk belajar di situ, gitu kan? Di luar dia orang-orang sekitar mau melihatku seperti apa, aku akui orang baru, kan gitu. Kita nggak bisa berapa-apa, tapi kita harus pandai memposisikan diri, ya kan, timingnya harus pas, ya kan, kondisinya harus pas, gitu. Apapun itu ceritanya, pokoknya terima aja bang. Jadi Ada beberapa senior itu yang keras bang, strength gitu. strength. Tapi ku anggap itu motivasi bang. Aku memang ada apa-apanya. Sorry, Abang anggap itu motivasi. Motivasi, ya pada saat itu aku nggak ada. Maksudnya motivasi yang seperti apa gitu? Aku ambil bang yang bagus-bagusnya dari dia itu bang, gitu loh. Aku ambil bagus-bagus dari dia. Pada saat itu kondisiku kan belum terisi, masih itu kan. Itu sorry, Abang anak baru tuh, waktu Abang anak baru, Iya. ada nggak ketemu Ada bang, senior yang strength gitu? ada Gitu. bang, hampir tiap hari bang, tiap pagi tuh, apa lagi? Kerjaan apa lagi? Gitu loh bang. Jadi kita harus menjawab bang. Nah jadi aku karena di gitu terus, nah sebelum pulang itu aku harus tahu besok tuh aku mau kerjain apa. Sampai segitunya bang. Segitu. Ini besok nih kayak gini loh bang, kayak apa ya? Ada standar pertanyaan dari dia yang udah kita tahu lah. Ini aku pasti ditanya ini, aku pasti tahu ditanya ini, gitu loh. Akhirnya kita terbiasa juga. Nah ini terbiasa bang. Memang terkesan strength, tapi akhirnya ngebentuk kita. Dia bentuk kita bang. Jadi aku ya orangnya aku kayak gini kayak orangnya. Jadi aku pelajari juga. Nggak bisa kita nggak bisa kita apa namanya, masing-masing kan beda. Masing-masing beda personal, masing-masing beda menyampaikan gitu loh. Tapi ya yang berlebihan juga gitu loh. Maksudnya ada batasan juga yang di situ. Nah kalau di luar batasan itu saya pun kadang biasanya main diam aja. Didiamkan. Saya diamkan aja. Triknya begitu ya? Iya, saya diamkan aja. Kalau saya pun lawan, misalnya saya tak worth it lah gitu. Mungkin pusing aja bang. Mungkin pusing. Tapi yang mau untuk membentuk diri saya, ya ditempa lah gitu. Aku harus kuat mental, aku harus kuat bisa menjawab, ya kan? Maksudnya menjawab dalam artian apa sih pertanyaan dia, dengan dia minta teknikal kita jawab teknikal gitu. Kan gitu.
ibaratnya. Berarti menjawabnya pun menjawab dengan benar. Dengan benar, dengan sesuai dengan ya koridornya lah gitu. Artinya nggak semua juga senior atau orang-orang yang lebih lama di tempat kerja kita itu mereka benci kita tuh nggak selamanya seperti Enggak sama gitu bang. Tapi kadang-kadang ada juga yang ingin menjatuhkan. Nah, macam mana ngadapin orang-orang yang mau ngejatuhkan kayak gitu? Kita mau menjatuhkan kita, ya kan? Kita tuh gini aja bang sebenarnya pak. Kita tunjukin aja kita punya potensi. Apa sih? Gitu loh. Dia mau ngurusin saya misalnya gitu kan, oh ini orangnya nggak bagus gini-gini, terlalu gini-gini. Ya saya buat aja apa yang betul aja. Dan juga orang lain yang menilai kan. Dia pun dinilai orang lain gitu loh. Oke. Dia cerita sama orang gini-gini. Belum tentu kan orang itu menerima ceritanya. Abang pastilah kalau misalnya, si A gini. Abang nggak mungkin langsung terima. Pasti abang cari ke sisi B-nya. Benar. Dua pihak kan. Betul. Itu yang paling susah itu bang, wise-nya bang. Wise. Kebijaksanaan itu paling susah itu bang. Dan saya alami sekarang. Saat ini saya alami itu yang namanya wise. Bagaimana caranya kebijaksanaan itu harus saya tempatkan. Gitu. Saat ini yang saya rasakan. Inilah bahwa saya waduh ternyata dulu seperti ini. Ternyata dengan pengalaman 16 tahun tadi bang, sampai saat ini pun yang namanya di dunia pekerjaan gitu ya. Ya. Ternyata tetap kita masih terus ditempa ya bang. Pasti bang. Saya akan memilahkan itu profesional. Misalnya kita kerja, saya ada bawahan misalnya. Ketika bawahan saya itu enggak effort yang mungkin ataupun attitude-nya ya kan kurang ataupun nanti dalam progresnya kurang, ya kan pergaulannya seperti apa. Saya pun ya. Dia bawahan, dia bekerja misalnya. Tapi kalau misalnya dia teman ngopi, ya teman ngopi bang. Ya. Gitu. Duduk, cerita, nggak apa-apa. Ini loh. Saya kan bukan menyerang pribadinya. Ini loh, kamu tuh sebagai kamu harus job desk kamu tuh kamu harus penuhi gitu. Oke. Target kamu ada. Nah, jadi gitulah bang ya kurang lebih. Abang mengatasi mengatasi lingkungan kerja apa segala macam. Nah, sepanjang perjalanan inilah gitu kan, abang sampai di titik ini gitu. Abang punya nggak maksudnya kayak tokoh inspiratif abang dalam dunia kerja ya? Bukan misalnya kayak Soekarno gitu, bukan yang gitu-gitu, tapi dalam dunia kerja atau mungkin mentor lah bahasanya. Kalau saya pribadi orang tua saya, Pak. Kenapa? Tadi dalam dunia kerja ya, Iya, selain berkeluarga boleh juga ditambahkan dalam keluarga gitu kan, tapi dalam abang bekerja lah. Dalam kerja juga orang tua, Pak. Bapak saya. Orang tua bapak ya? Ya, dia termasuk orang lama juga di dunia oil and gas. Dia dari tahun 70-an Bang udah. Di Batam? Dia kerja di Dermot itu dulu namanya kan bukan Dermot Bang. Apa dulu namanya? Ingram Bang. Ingram? Ya. Oke. Kalau nggak salah saya Ingram itu mengganti ke Dermot itu tahun 73 atau 74 gitulah. Salah saya. Jadi maksudnya mana tahu ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan. Kenapa orang tua abang tuh menjadi sosok yang sangat inspiratif juga bagi abang gitu. Iya. Jadi mentor abang. Gini Bang, kepemimpinan juga Bang. Kepemimpinan ya? Iya, beliau ini orangnya bukan karena orang tua ya. Iya, oke. Bukan karena orang tua. Tapi dia bekerja itu walaupun banyak bawahan dia masih bisa menghandle macam mana dia wise-nya. Terus mengontrol pekerjaan gitu kan. Okay. Di luar itu pun sebagai anak pun dia mengasih tahu juga gitu loh Pak. Menasihati cara kerja gini. Terus ilmu-ilmu pekerjaannya juga dikasih tahu gitu loh Bang. Okay. Jadi ada ya trik and trick pun ada juga dikasih tahu dia gitu loh. Dalam dunia publikasi itu seperti apa, struktural seperti apa. Dia memang menjadi mentor lah ya. Iya Bang, hampir tiap hari Bang bawa gambar Bang. Dulu iya Bang. Saya pun kadang-kadang udah kerja itu saya bawa gambar yang saya tidak tahu. Saya ke rumah Bang, Pak ini seperti apa nih Pak? Ini apa maksudnya Pak? Ini apa? Gitu. Dan orang tua mau mendengarkan Bang. Gitu loh. Dia capek pulangnya gitu loh. Iya kan? Karena kami satu rumah ya kan, masih tinggal sama orang tua ya. Ya dia mau istirahat kita nggak tahu capek dia, tapi dia tetap memberikan ini gitu loh. Mungkin bahkan termasuk pada saat abang dalam kondisi yang terbawah lah ya. Maksud aku terbawah nih kondisi terendah, bukan terbawah, kondisi terendah seperti kayak
tadi itu kan agak unik kan dari apa namanya asisten. Ya. Nah, dari asisten ke Drafter. ke modeling, modeler ya, modeler atau desainer gitu ya, sorry desainer. Habis itu sempat lagi ke drafter. Bagiku kan itu kita kalau kita ngomong grafik nih Bang ya, Iya. ngomong grafik kan naik, kok turun lagi gitu. Termasuk juga di situ beliau berperan lah, maksudnya memberikan motivasi ke abang untuk kedepannya itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kita tidak maksa bang, tidak bisa memaksa keadaan itu. Oke. Jadi kita pahami juga mau desainer, ya kan. Tapi banyak juga saingannya, kan gitu. Nah kadang-kadang kesempatan yang datang itu tuh bukan desainer, ada drafter, gitu. Jadi berusaha untuk lanjutin bang, continuous bang, gitu loh bang. Karena kan tetap kita harus mencari pekerjaan, ya kan banyak yang kita mau penuhi juga, gitu kan. Jadi harus semangat bang. Harus semangat. Harus semangat. Jadi pada saat abang dalam kondisi terbawah tadi, gitu kan, selain ada mentor, apalah yang abang lakukan agar abang tuh tetap mau menerima keadaan itu gitu. Maksudnya pola pikir seperti apa gitu yang abang. Aku orangnya nggak bisa diam sebenarnya bang. Pernah nganggur sampai 2 tahun bang. Tapi apa nggak malu bang, maksud aku gini. Orang udah kenal kita nih. Iya. Orang udah kenal kita, misalnya contohnya. Oh, desainer nih udah sampai kemana-mana nih, apa segala training aja udah sampai ke Malaysia nih kan gitu kan. Nah tahu-tahu balik ke Batam misalnya jadi drafter gitu. Apa nggak malu tuh gitu? Ada bang sindiran tuh yang sampai ke telinga tuh ada tuh. Ada juga ya. Ada, Bang. Macam mana tuh? Ada bahasa-bahasa apa namanya sindiran-sindiran, dah jauh-jauh sampai kemana-mana, sampai ke Italia apa-apa. Drafter juga. Nah gitu ibaratnya gitu, mau jadi ini gitu kan. Mau ke Subkon pula. Bukan kita merendahkan Subkon tidak bang, tapi kadang-kadang pandangan orang gitu loh bang. Mereka nggak tahu gitu loh. Kita nih apa namanya, kalau bisa kan jangan nganggur bang. Karena banyak kita mau penuhi bang, gitu loh. Kesempatan itu kan jangan, belum tentu yang kamu ambil itu pun bagus. Kamu ambil desainer, ini drafter, belum tentu nggak dapat di desainer, dapat drafter ini nggak bagus, enggak gitu loh. Itu rezekimu gitu loh. Dan ditetapkan rezekimu sekian, setiap hari kamu kerja segitu ya, gitu. Tapi kita harus tetap berusaha, syukuri. Kadang-kadang bang, yang sedikit itu karena mensyukuri cukup dia bang. Iya benar kan? Banyak karena tak syukur jadi kurang. Banyak karena nggak syukur. Ini mau kurang bang, kurang. Itu udah terjadi di kawan-kawan tuh udah terjadi bang, gitu loh. Kita udah tahu, gitu loh. Sampai kita kaget. Kok besar gaji tapi ya, itu gitu, tapi gitu. Tapi ya kita karena teman atau apa ya saling menasihati aja. Oke. Akhirnya pertanyaannya tuh gini. Macam mana lah abang dari 7 tahun yang lalu itu, gitu kan? Setelah sekian banyak perjalanan abang, akhirnya menjaga keseimbangan nih. Nah itu bang. Jadi setelah dari Iran lah. Setelah dari Iran. Sorry abang ke Iran kapan? 2016 bang. Apa nih? Ngapain abang ke Iran? Ngerjain modul juga bang. Ngerjain modul aplikasi juga. modul di sana. Nah itu ada cerita unik juga. Aku pikir abang gabung apa ke Iran. Oh enggak, oke. Itu cerita uniknya di Iran cerita juga. unik juga dan suka ada sedihnya juga. Nah, ada sukanya juga. oke. Jadi pada waktu itu saya ditelepon Singapura. Ya kamu berangkat kemana? Ke Iran 3 hari lagi. Gitu. Loh 3 hari lagi ya, 3 hari lagi kamu berangkat ke Iran. Ada nggak tim-timnya multi? Jadi awal itu saya di situ sebagai lead untuk engineering. Maksudnya drafting gambar lah gitu. Karena kita mau fabrikasi modul gitu kan, pancake aja gitu, stylenya aja. Oke, berangkat. Saya ikut aja gitu kan, dengan gaji udah ditentukan lah gitu. Ya udah masuk lah gitu kan gaji sampai sana. Jadi secara karir dan naik turun dari itu. Itulah rezeki di sana. Seminggu apa 2 minggu? Seminggu atau 2 minggu gitu. Saya kan di Mainkon sana kan gitu kan. Jadi Subkon. Tapi saya koordinasi ke Mainkon gitu kan. Di situ engineering manajernya request gitu loh. Udah
saya mau Fikri aja yang jadi apa namanya dari manajernya di sini gitu. Jadi saya jumping gitu bang. Ya rezeki lah gitu dengan posisi itu. Iya, betul. Jadi secara karir, secara karir walaupun sebentar lah bang ya 4 bulan apa 6 bulan gitulah. Gitu. Tapi saya sampai ke puncak itu gitu loh. Pernah sampai ke titik itu ya? Ya sampai ke titik itu saya belajar di situ. Tapi secara di CV saya hanya letak koordinator aja di situ karena kayak kurang mumpuni, maksudnya kurang cukup di situ gitu. Tetap saya harus ada diri juga. Siap. Ya kan siap. gitu kan. Betul. Gitu kan, saya sendiri. Ya suka dukanya gitu loh. Banyak bang orang kita bang itu bawa sana saya bawa. Gitu loh saya. Ayo silakan ikut. Tapi ya satu hal, ya udah kita selesaikan dah pulang. Gitu. Jadi ada kendala-kendala sedikit lah bang yang nggak enak gitu kan. Gitu aja sih. Tapi secara apa udah sampai ke atas. Tapi ada tak abang momen maksudnya selama perjalanan ini terasa berat kali gitu sampai ya mungkin kayak udahlah nggak usah. Itu saya bukan udahlah enggak gitu bang. Tapi aku punya target. Oh gitu. Iya. Ya masih pensiun berapa? 65, 55. Wah, ya tergantung abang lah. Nah itu Nah, kan. ya tergantung abang. Jadi kalau bisa itu ya kita ada 40-an gitu. Target mungkin saya sih ada punya target juga gitu. Saya mau tahu mau tahun ini misalnya gitu kan atau 5 tahun ke depan. Saya kalau bisa tuh enggak. Enggak, maksud aku gini bang, selama perjalanan ini nih, maksud aku tuh, pernah nggak abang merasa misalnya kayak memiliki kendala itu, sampai abang tuh masalah lah misalnya apa kendala, masalah kerja apa segala macam Ada, orang, sampai abang tuh ngerasa, maksudnya ngerasa gini, sampai ngerasa tuh mau udahan gitu, nggak mau di bidang ini gitu. Oh enggak. Justru enggak bang. Kok bisa? Enggak tahu bang. Oh, gitu. Karena apa ya? Paling kendalanya apa namanya ketidaknyamanan Nah, jadi maksud aku gini, kerja. Tapi kalau untuk sampai dia aku nggak sanggup lah nggak mau lah di bidang ini di oil and gas ini nggak pernah saya bang. oh gitu. Tak pernah bang. Artinya tetap abang menganggap itu tuh sebuah kendala yang biasa dan memang harus dihadapi gitu ya. Iya. Cuman sekarang saya itu lebih ke ini bang, lebih kepada suka apa namanya ya sharing bang. Sharing ya. Iya, sharing ilmu, sharing ya, gitulah bang. Karena kan sekarang ini kan beberapa adik-adik kita tuh yang mau belajar drafting atau apa, saya terima di rumah, ayo belajar gitu loh, privat misalnya gitu loh. Oke, nah kalau abang ngomongin training, kayak tadi itu kan abang ngomongin juga teman-teman adik-adik yang mau privat apa segala macam gitu. Aku jadi balik sedikit masalah ke abang ke Malaysia gitu kan. Kan dah pada dapat juga gitu kan. Maksud aku tuh bukan sepenting. Sejauh apa sih peran sertifikasi gitu kan dalam menunjang karir, Bang? Sangat penting bang. Peran. Tapinya bang. Oke, tapinya. Bertanggung jawab di sertifikat itu bang. Ya, karena pentingnya adalah mempertanggungjawabkan atas apa yang tertulis di sertifikat. Iya, benar bang. Jadi ketika kita mau ngambil sertifikasi itu, ya kita harus bertanggung jawab setelah itu bang. Gitu loh. Jadi mau serius nggak? Untuk apa ngambil sertifikat tapi nggak mau terus hanya ngambil aja untuk melengkapi CV. Gitu loh. Itu yang tak bertanggung jawab tadi kan artinya gitu kan dengan sertifikat yang dipunya. Gitu. Tapi kalau perannya apa dia? Perannya itu sebagai meet requirement bang. Oke. Requirement Macam-macam tiket begitu ya? Ya kadang-kadang kan dalam suatu lowongan kerja ada itu meet requirementnya sekian tahun. Ya kan punya sertifikat ini gitu kan. Nah gitu loh bang. Kalau abang mau jadi drafter, abang harus ada penguasaan untuk AutoCAD misalnya gitu ya. Betul. Walaupun abang apa namanya ada sertifikat misalnya ya lokal atau apa, tapi itu butuh gitu. Mana ya? Ada pengakuan atas itu gitu loh. Tapi itu harus bertanggung jawab, itu harus bisa. Betul. Gitu loh. Kita nggak ada salahnya kita ngambil sertifikasi karena banyak kan tempat sertifikasi yang membuka untuk itu. Tapi kan kita harus sesuai dengan tujuan kita. Gitu aja. Abang mau jadi misalnya desainer, ya ambillah di bidang desainernya. Jangan di kualitinya misalnya. Desainernya. Tapi kalau mau pindah kadang ada juga bang kadang-kadang minta itu aduh nggak bisa lah daftar pindah deh. Takutnya telat. Takutnya telat kebanyakan nggak bisa. Nggak bisa ya itu nggak bisa gitu loh. Ujung-ujungnya nggak ada ya kan? Nggak ada. Gitu loh. Oke bang, kalau gitu mungkin masukan lah buat
apa namanya buat adik-adik atau kawan-kawan gitu ya atau abang-abang gitu kan yang mungkin saat ini di luar sana tuh niat udah ada terlepas trainingnya apalah Ya. mau drafter kah mau AutoCAD PDMS mau NDT atau apa segala macam lah ya. Udah banyak sekarang. Yang masih ragu-ragu tuh mungkin masukkan lah buat kawan-kawan. Ya bukan mengguruin gitu ya, ini cuma sekedar sharing lah kan gitu. Kita sharing aja lah gitu loh. Jadi gini, kalau untuk adik-adik memang apa namanya cari tahu dulu. Contoh gini bang, contoh gini, ada beberapa adik-adik nih mau belajar, mau ngambil misalnya training AutoCAD. Dia ada dua bang. Kalau training AutoCAD, you belajar softwarenya. Tapi kalau training drafter, artinya siap dulu kamu bisa ngerjain menggunakan AutoCAD. Kalau nggak ketinggalan nanti, gitu loh. Jadi kita training AutoCAD drafter, berarti kan dipersiapkan untuk menjadi drafter kan. Tiba-tiba adik ini belum tahu yang namanya AutoCAD, ngikut nih bang, oke daftar, ngikut, bengong bang. Udahlah nggak bisa mengoperasikan AutoCAD, terima pula gambar-gambar AutoCAD, gambar-gambar teknikal, struktural kah, ya kan, piping kah. Jadi bercabang dia bang. Sakit pinggang ya terus. Bukan sakit pinggang lagi tuh bang, mabuk itu bang. Mabuk ya. Kalau sakit kepala kan bang. biasa kan. Nah yang jadi masalah dia ketinggalan bang. Dia hanya menerima, paham. Itu sangat disayangkan bang. Jadi adik-adik misalnya ya, pengen belajar nih tentang AutoCAD, belajar dulu AutoCAD-nya. Kenali dulu AutoCAD-nya. Nah gitu. Tapi baru masuk ke drafternya. Saya sampaikan kayak gitu. Makanya sekarang udah nanti aja ngambil. Saya bilang gitu. Nanti aja kamu ambil drafter, nanti kamu ketinggalan. Kamu belajar AutoCAD-nya dulu. Ya di rumah bang. Di rumah belajar, saya ajarin di rumah segala macam gitu kan, ini AutoCAD ini. Tapi tetap diimbangi dengan drawing, tetap. Tetap bentuk-bentuknya peta, bulat, apa segala macam lah, beamnya, channelnya gitu. Oh, berarti itu tadi tipsnya lah. Tipsnya bang, jadi pelajari dulu, cari dulu, sama juga kan ambil quality. 31 misalnya. Ini nggak ada basic, nggak ada apa. Tentu cari orang yang udah pengalaman bang, tolong bang ajarin bang, ini maksudnya apa sih bang? Ya kan, materinya apa aja sih bang? Jangan langsung terjun loncat, tenggelam. Betul. Pasti harus ada persiapan. Intinya, jika ingin masuk di situ, ambil sertifikasi, siapkan dirimu dulu. Cari informasi, gali informasi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang kita nih melihat orang aja bang, ih bagus ya, ih gajinya besar ya, enak ya gitu kan, bisa keluar gitu kan. Dia nggak tahu orang yang ngambil ini tuh gimana persiapannya, dia nggak nanya gitu loh. Abang udah kemana-mana, ya bang enak bang yang ini, abang ambil apa aja sertifikatnya, dia nggak nanya bang, gitu. Kira-kira bang, ya gitu. Apa nih bang yang perlu aku ini kan bang, gitu. Aku selalu nanya kayak gitu. Gitu loh, jangan suruh loncat. Udahlah. Ambil ya kan? Gitu loh. Jadi memang kita harus mau ngulik juga dulu. Iya, mau ngulik cari dulu. Cari tahu dulu, Bang. Mantapkan diri dulu. Nah, mantapkan diri. Jangan sampai sia-sia. Terus tanya juga ya kan tempat trainingnya ngajari itu sampai di mana? Benar. Kan gitu kan. Silabusnya mana aja. Ya. Nah, gitu. Dari situ nanti ketahuan, oh ini orang ngajarin basic. Oh ini udah tingkat lanjutan. Tingkat lanjutan ya dia. Jadi kita pun sadar diri, kita di mana posisi nih, kan gitu. Nah, yang kedua setelah itu relasi. Ya, komunikasi. Oke. Nah, ini Bang, itu sebetulnya yang selanjutnya tuh ya kan selanjutnya. Karena abang keliling-keliling, gitu kan, abang keliling-keliling, mutar-mutar, gitu kan, dapat info dari kawan tadi ada ya bahasanya kan, dapat info dari kawan, habis itu ternyata di sana ketemu kawan, kawan yang dapat, ketemu kawan lagi, masukin lagi sama kawan kan, gitu kan, ya kan. Nah, artinya bahkan banyak kawan. Kalau bahasa mungkin agak umumnya itu di sini tuh koneksi. Macam mana abang membangun jaringan koneksi itu, jaringan profesional lah bahasanya. Nah itu macam mana bang kira-kira? Jadi gini bang, dari dulu memang
sebenarnya makanya dari awal aku bilang tadi itu pandai-pandai bang. Maksudnya menempatkan diri bang sebenarnya. Kalau aku gitu bang, bahasa juga. Nah, coba lah Bang urai lah dulu sedikit masalah menempatkan diri nih. Jadi gini bang, ada beberapa misalnya kawan-kawan kita ini kan kita pun harus maklumi juga gitu loh. Dia pun punya jaringan lain juga. Ya, Ya kan kita mau membentuk jaringan, mau masuk salah satu jaringan itu kan kita harus lihat juga gitu loh. Jadi berteman ya, berteman apa segala macam informasi gitu kan. Intinya jangan saling menjatuhkan aja bang. Aku orangnya nggak bisa nggak pandai gitu loh. Jadi masuk ini menjatuhkan orang, masuk ini menjatuhkan orang. Dan aku nggak pernah bang, aku dibawa orang pernah gitu ya. Oke pikir ikut silakan. Tanggung jawabku itu dia ada percaya sama kita, ya kita harus tunjukin gitu. Oke. Kita harus tunjukin gitu loh. Jangan seenak-enak kita gitu loh bang. Kan gitu kan, kerja. Dia tanggung jawab, oke, udah terima dengan gaji sekian ini tanggung jawab sampai gini gitu loh. Jangan pula ngeluh di dalam. Gitu. Jadi jaringan ini ya legowo aja bang gitu loh. Kalau memang kita terima di awal, contoh misalnya masalah gaji kan, kita terima di awal segitu ya udah segitu, jangan nanti di dalam nanti mencang-mencang gitu-gitu. Saya pun gini bang, mau bawa orang, rekomendasi orang, kulihat juga loh bang. Karena apa? Itu akan efeknya. Kalau dia buat ulah, efeknya ke lain yang mau ku bawa nggak bisa bang. Iya betul, Gitu. gara-gara satu orang. Ya, kadang kita bukan juga nggak mau rekomendasikan teman, bukan nggak mau, cuman kadang ada risiko-risiko itu juga gitu ya, yang ya mungkin kami juga pernah alami sih. Terus satu juga pesanku bang, ini terkait dengan adik-adik kita yang baru-baru. Ini kasihlah kesempatan adik-adik kita itu, gitu loh. Kasih kesempatan. Dalam artian posisi-posisi yang ya mereka masih fresh kah, ataupun masih pengalaman 1 atau 2 tahun, gitu kan. Kasih kesempatan mereka untuk ini, percayakan sama mereka, gitu loh. Kalau enggak mereka akan berkembang. Benar. Gitu loh. Jadi misalnya beginilah bang, kalau aku lihat dari 5 orang yang kita ambil rekrut yang senior misalnya yang bagus-bagus, selipin deh 1 deh untuk adik-adik kita, gitu loh. Gitu. Benar. Sama di timku gitu juga bang. Harus ada panggung juga buat Harus mereka. ada panggung untuk mereka gitu loh. Kasih kepercayaan ke mereka. Kan kita ada juga 3 bulan probation apa segala macam gitu loh. Oke, training ya. Oke, 3 bulan kasih waktu. Kalau bagus, lanjut. Ini latihan terus tak pernah manggung katanya ya. Aduh. Training terus nggak pernah manggung. Training terus kan. Nah. Di rumah bongkar terus semua, ada satu rumah lah digambar semua ya kan. Jadi untuk yang apa misalnya lead-leadnya maksudnya tuh yang punya jabatan yang bisa apa ya. Kasihlah kesempatan adik-adik itu. Bang, aku sorry agak balik ke belakang jauh nih. Abang itu kan tadi anak akuntansi itu kan. Waktu abang berpindah itu merasa rugi tak? Maksudnya gini, yang bikin rugi itu apa gitu kan? Ada tanyaan gitu kan. Pendidikan yang udah abang nyam tuh, yang udah abang lewati, tahu-tahu ini ke ya maksudnya ke oil and gas pun ada juga, ada akuntansi di oil and gas gitu kan. Jadi accounting gitu kan. Tapi ini pada kan posisinya lah. pada posisinya. Tapi ini kan abang tidak pada posisinya. Maksudnya ada pernah merasa sayang atau apa enggak gitu? Enggak ada bang. Waktu yang menentukan ke arah sini tuh. Enggak bang. Jadi kita nggak bisa menetapkan kita kuliah itu misalnya ya ambil itu kita harus berada di bidang yang itu. Karena sekarang banyak bang. Banyak sekarang anak teknik pun jangan kayak gitu. Anak teknik aja dia larinya kemana gitu loh. Iya, kayak aku anak teknik jadi orang podcast sekarang. Teknik apa? Teknik bahasa. Teknik bahasa. Iya. Jadi apa ya namanya ya nggak bisa lah jadi patokan itu karena kesempatan itu kan beda-beda bang. Kesempatan Beda-beda bang. Ini udah agak ke ujung gitu bang. Oke. Udah agak ke ujung gitu kan. Nah, yang ini nih penting gitu. Apa tuh bang? Mungkin tepatnya lebih minta saran gitu kan, saran untuk kan banyak nih teman-teman yang di luar sana. Kalau kayak mungkin kalau kayak yang aku kenal dari abang kan, teman-teman yang aku kenal dari abang kemarin, nah gitu kan, kebanyakan memang mereka sudah berprofesi nih sebagai drafter apa segala macam. Intinya mereka sudah di bidang oil and gas nih. Kan gitu kan, entah apapun latar belakang mereka. Nah tapi kan di luar sana tuh bang, itu kan banyak juga yang fresh graduate atau lulus SMA gitu kan, yang mau ngambil tapi ragu-ragu lah. Kalau ragu-ragu, itu yang pertama. Yang kedua pesannya itu buat teman-teman yang udah mulai bekerja,
baru bekerja lah, dia sudah ngambil sertifikat, sudah bekerja, pesannya apa? Pesan yang pertama itu buat yang masih ragu-ragu, yang kedua itu buat yang sudah bekerja tapi baru. Oke. Kalau yang untuk ragu-ragu ini sebenarnya tadi yakinkan diri. Ya, ragu-ragunya di mana gitu. Ragu-ragunya Ragu di mana? Kalau memang mau cari jawaban tanya. Gitu loh. Kalau perlu misalnya begini. Ini ragu-ragu nih mau ngambil training ini. Datangin tempat trainingnya. Datangin tempat trainingnya. Datangin tempat trainingnya. Tanya gitu. Yang bikin kita ragu apa? Apa? Kan bisa gitu loh. Pak, saya masih ragu Pak untuk mengambil ini. Bisa jelasin enggak? Gitu loh. Dan satu tempat training harus bisa menjelaskan. Betul. Kalaupun dia nggak mau ngambil tempat training ragu, dia cari orang yang misalnya mau ambil AutoCAD. Cari orang yang udah bercimpung di AutoCAD, tanya. Gitu kan? Kemana bang? Kemana nih bang? Bang apa yang kerjain bang? Ini seperti apa gitu loh. Jangan tanya gaji dulu deh gitu. Tanya kerjaan dulu ya? Kerjaan dulu. Apa sih bang yang emang kerjain gitu loh. Gitu. Oke. Ya faktor lingkungan juga bang. Keluarga. Yang kedua ini kan yang udah ngambil nih. Nah udah ngambil ternyata udah dapat kerja. Udah dapat kerja. Iya. Kan gitu kan. Sedap nih ya kan. Nah itulah tadi dari awal saya bilang tanggung jawablah dengan sertifikat yang dia ini. Misalnya dia ngambil kelas drafter atau CAD drafter, masuk dia sebagai drafter, mau piping kah dia, mau electrical kah dia, mau structure kah dia, tanggung jawab di situ. You build up di situ bukan hanya skill, you build up di situ komunikasi, jaringan tadi, attitude. Ini kalau tak ada attitude percuma bang. Attitude bang. Abang mau sejauh apapun kalau attitude nggak ada bang, apa sih? Gitu. Attitude bang. Sehingga orang welcome bang. Kalau mau naik jangan jatuhkan orang lain. Aku kadang tuh ya kan, sering ngomong attitude gitu kan. Cuman kadang dari sisi abang lah, gitu kan. Apalah uraian dari attitude istilahnya yang perlu dijaga, misalnya kayak tingkah laku gitu kan, yang perlu dijaga di lingkungan kerja. Kita nggak mesti attitude tuh tangan dingin. Enggak. Kerja misalnya apa kerja terus kerja enggak, kesehatan terus jaga juga. Oh iya, betul. Time ngopi ya ngopi. Oke. Gitu. Nah jadi attitude yang mana nih? Maksudnya sikap atau sikap yang macam mana gitu? Profesional bang. Profesional. Bahasa gini loh. Ada cara menegur, ada cara mengajak, kan gitu kan? Ada cara kita ngobrol-ngobrol gini. Aturan mainnya apa bang? Ya betul. Gitu bang. Aturan main gitu bang. Jadi saya lah misalnya sama ada adik kita yang di bawah atau apa segala macam. Nggak bisa celah. Itu kok apa? Nggak bisa. Makin keras orangnya bang. Betul tak? Orangnya berubah Orangnya berubah ya. bang. Orangnya berubah. Udah pakai ke wajah misalnya pakai wak biasalah itu ya kan. Iya. Gitu. Wak makan salah ya. Salah, gitu. Pala. Nah maksudnya itu ada ketika kita mau menegur orang itu jangan ada paramai juga. Nah itu tuh salah satu bagian dari ini lah. Gitu. Janganlah depan kawannya sesama drafter. Panggil. Sini. Kalau kita tak suka pun sama lead kita, Jangan ternampakkan bang. jangan nampak kan. Kalau apa kali datang berdua, Datang tunjukkan Pak ngobrol, salah ya. saya Pak kan gitu kan. Ya, itulah attitude. Itulah attitude. Ya itulah itu. Datangin dia. Jangan pula jelekkan lead depan kawan-kawan kan gitu, di belakang gitu kan. Kadang ada juga bang. Ada juga. Ada juga. Sharing lah itu bang dia bang. Ini bapak ini kayak gini gitu. Tapi tak mau ngomong sama juga. Ya tak ada juga penyelesaian. Nggak ada penyelesaian. Nah. Saya pun nggak bisa menegur secara ada sih batasan itu untuk menegur gitu loh. Ya sesuai dengan etika lah. Gitu kan. Oke. Dan kita bekerja jangan semena-mena juga bang. Gitu loh. Kita yang mengatur kerja bukan kerja ngatur kita. Siap. Gitu. Kita yang ngatur kerja. Kita yang ngatur kerja bang. Kerja tuh takkan habis tuh ada terus tuh. Ada terus. Ada terus. Udah habis. Ada revisi baru. Iya. Iya kan? Udah habis. Besok revisi baru masuk. Aku baru buat kemarin ini revisi pula lagi. Pernah kejadian bang. Kapan itu? Pagi dia isut drawing. Isut drawing. Siang datang revisi baru bang. Kan gitu. Iya betul. Ini baru ku isut gitu kan. Baru aja pagi tadi. Siang udah muncul banyak pula revisinya. Kadang-kadang lebih enak buat baru daripada revisi bang. Iya juga. Betul. Itulah dia. Terus cara bekerja juga kita yang menyusun. Timelinenya, database-nya. Biasakan database itu ada.
Oke. Untuk pribadi ya. Oke, Bang. Ini kita tinggal satu. Tapi nanti satu aku taruh di ujung. Kan gitu kan? Yang satu ini aku taruh di ujung. Kita masuk ke ini dulu nih, Bang. Segmen game pilih. Ini dia. Itu apa itu, Bang? Aduh. Ini biasa nih pertanyaan-pertanyaan menjebak ini nih kayaknya nih. Tapi yang jelas aku bukan orang HRD ya, Bang ya. Jadi jangan khawatir sama pertanyaan ini ya kan. Nggak ada Ini jangan hubungannya. kaget nanti ini hasilnya nanti. Ini cuma buat seru-seruan aja gitu kan. Dan mungkin setelah video abang sama video sebelumnya saya udah podcast juga sama Bang Ridwan ya. Setelah video abang berdua naik ya diposting, mungkin ini pertanyaan harus diganti gitu kan. Betul loh Bang. Oke Bang, ini nama gamenya kita, ini nama gamenya game pilih itu atau itu Bang. Oke. Apapun dia tuh kayaknya hasilnya itu tuh lah gitu ya. Siap Bang, jawabnya spontan Bang, jangan mikir lama betul ya. Ya suatu dua detik supporter, lah. setuju Gitu ya kan? Supporter mau ini kan dulu. Supporter tak? tuh kayak Video dulu, buat video dulu. Video dulu. Ini. Ya. Oke. Bang, pertanyaan pertama Bang. Oke, siap. Siap ya? Siap. Oke, yang pertama, pemanasan global atau bencana alam? Masa global. Pemanasan global, oke. Bekerja di kantor atau bekerja dari rumah? Kantor. Main aman atau ambil resiko? Bersiko. Mobil mewah atau rumah mewah? Rumah mewah. Karir yang sukses atau kehidupan yang bahagia? Depan pagi. Jadi idealis atau realistis? Realistis Bang. Bau mulut atau bau kaki? Buka kaki. Ya lambat dia jawabnya. Oke, mantap. Aduh. Ini menjebak ini pertanyaan ini. Menjebak saya. Lama Lambat ini jedahnya. terakhir lambat itu. Sama-sama bau ini ya kan. Mulut kayak gitu. Tapi kayak awak banyak ngomong mending kaki. Jangan dia mulut kaki. Bang, terakhir Bang. Oke. Bukan pertanyaan tapi saran dan harapan untuk Eci Training Center Bang. Oke. Harapan dan Pesan. pesan. Kalau pesan untuk Eci teruslah mewadahi sebagai tempat lembaga yang bisa memenuhi harapan-harapan dari peserta yang ikut training di sini. Amin. Ya kan, terus memberikan yang terbaik dengan ilmu-ilmu yang terbaik kan gitu. Terus pengajar-pengajar yang terbaik gitu kan. Kembangkan relasi ya kan, jangan putus komunikasi dengan peserta-peserta didiknya gitu kan. Terus kasih informasi masalah pekerjaan kah, ya kan, informasi lowongan dan segala macam gitu kan. Pokoknya yang terbaik lah untuk Eci, karena kita tahu Eci pun terus mengembangkan ini gitu kan. Saya lihat dah dari 2 tahun lalu kan kita ngobrol kan, sebenarnya terjadi podcast ini kan, maksudnya ikut dari dulu podcastnya gitu kan. Ada perkembangan banyak. Saya senang juga melihat Eci ini terus berkembang gitu kan. Kalau itu pesan saya gitu ya, teruslah gitu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maksudnya calon-calon pekerja yang ini ataupun pekerja yang udah bekerja untuk meningkatkan kompetensi mereka. Gitu. Harapan? Kalau harapan ke depan untuk Eci ya, untuk Eci ini harapan ya terus membuka lagi Pak, membuka lagi mengembangkan kelas-kelas pelatihan tadi. Siap. Terus apa misalnya yang kurang, silahkan buka lagi. Yang ada dipertahankan, dijaga. Yang ada dipertahankan, terus ditingkatkan. Siap. Yang tidak ada kan kira kebutuhan global. Iya. Ini kan. Bukan apa tadi, pemanasan global. Bukan pemanasan global. Oke, siap. Ini sesuai dengan peningkatan global kita ya. Ya kan, perkembangan global Pak. Karena namanya di bidang oil and gas ini teknologinya terus ada. Oke. Terus berkembang. Ikuti perkembangan teknologi tadi. Oke. Nah, itu paling penting. Ikuti perkembangan teknologi, perkembangannya. Ya kan? Itu harus pandai melihat peluang-peluang juga gitu loh. Paling tidak ya materi-materi itu tambah terus lah. Amin. Kelas-kelasnya. Siap. Ya kan? Kalau perlu gedungnya ditambah ya.
Kalau perlu kudu minta bang. Siap. Sebelah lagi. Sebelah lagi, Jangan tinggi bang, jangan tangan sampai. Mau pakai lift baru. Iya. Udah coba kemarin lantai 3. Sudah bang. Aduh, lemas lutut. Itulah. Tapi aku bersyukur di sini bisa mengajar. Akhirnya setelah 2 tahun ya kita merencanakan itu kan untuk ini alhamdulillah kemarin selesai batch 1. Batch 1. Kan PDMS kita alhamdulillah sukses. Alhamdulillah Sukses. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk yang B1 ya. Untuk B1 tuh mudah-mudahan bermanfaat ilmunya gitu. Jadi jangan putus komunikasi dengan Eci, dengan pengajarnya, ya kan. Sering-sering main ke Eci. Banyak informasinya di sini. Iya, informasi macam-macam. Macam-macam di sini. Macam-macam informasi. Macam-macam cerita, macam-macam informasi, ya kan. Iya. Kopi pun bermacam-macam di sini. Kopi macam-macam Bang ya. Iya. Bang Fikri ini terima kasih banyak Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Waktunya sama kayak yang Abang bilang tadi kan. Ini saya ngundang Abang itu bukan undang 1-2 hari yang lalu Iya, gitu betul, kan. Bang. Ini kita memang ngundang itu dari kita gedung lama di pasar kan, Iya, di betul. Legenda Pasar. Tapi memang kadang kalau belum jodoh tuh begitulah. Iya. Nak kita paksa macam mana pun kejadiannya belum dapat belum jodoh kan. Belum jodoh. Ini alhamdulillah kita gedung baru, ruangan baru gitu kan. Alhamdulillah ini bisa ngundang Settingan baru ya. Settingan baru juga gitu kan. Iya kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti memang mudah-mudahan bisa mencapai tujuan dari podcast ini sendiri Bang. Iya, ini kan salah satu sarana untuk mengembangkan maksudnya informasi juga, Bang. Betul Bang. Kita di sini pun saya pun di sini bukan mengguru yang lain kan. Iya, kita cuma berbagi. Kita cuma berbagi pengalaman, Betul. cerita. Mungkin dari 100% mungkin mudah-mudahan 50% bisa diambil yang baiknya. Siap, amin. Kita nggak tahu kan, Amin, gitu amin, kan. siap. Mungkin dari saya sendiri menyampaikan ini apa cerita apa enggak gitu kan. Tapi paling tidak itu yang kualami. Iya, benar. Gitu kan. Ya, jadi makasih Bang. Makasih. Semoga Abang sehat selalu. Amin, Lancar amin. terus Abang usahanya. juga, amin. Ya kan, lancar terus. Podcastnya terus juga. Kerjaan, karir juga makin mantap mudah-mudahan. Ya. Salam juga buat keluarga nih Bang. Karena kami ngundang Abang ke sini ninggalkan keluarga juga di rumah kan. Siap, Bang. Jadi sampaikan salam buat buat keluarga lah. Ya. Oke, buat teman-teman ini obrolan kita bareng Bang Fikri ya. Tinggalkan komentar kalaupun ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa undang Bang Fikri lagi kalau memang banyak pertanyaan untuk Bang Fikri, mungkin pertanyaan yang lebih detail kali ya. Kalau ini kan baru perjalanan hidup nih, mungkin nanti kita bisa bikin segmen selanjutnya yang pertanyaan kita ambil pertanyaan itu dari komentar-komentar yang ditinggalkan gitu ya. Buat teman-teman semua terima kasih yang udah selalu mampir ke channel YouTube Eci Training Center dan semoga teman-teman juga terkabar sehat selalu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sekian dari saya Indra Rokan bersama Bang Fikri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.